payah mengobat hati yang luka. Nah, jadi di dalam segala sesuatu di dunia ini sadar tidak ada yang langgeng, tidak ada yang kekal. Ini yang mesti diingat. Nah, jadi kosongkan hati dari itu, lalu positifkan tujuan. Kemana tujuanmu? Di sinilah diterangkannya di ayat tadi, di kata-kata ahli tasawuf tadi. Dia bilang bahasa Arab, "I'lam annal qalba idza khala minal ihtimami bidunya wa ta'alluqu bima fiha ta'alluqi bima fiha min malin aw riyasatin aw sawlatin wa ta'allaqa bil akhirah wal ihtimama biha min tahsulil uddah wa tahabbul qudum ala Allah azza wa jalla fa dzalika awwalu futurihi wa tabashuru fajrihi." Ketahuilah olehmu, apabila hati telah engkau kosongkan daripada mementingkan dunia dan melekatkan hati kepada harta atau kepada pangkat atau kepada macam-macam rupa, lalu hati yang kosong dari itu ditaklukkan, disangkutkan kepada akhirat dan mementingkan pula akan persiapan menghadapi jalannya akan datang. Watahawub, bersiap untuk maju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika awal futuhihi, itulah mulai hati sudah terbuka. Sudah lain kita punya hidup. Sudah datar dunia ini kita hadapi. Bukan berarti kita membuangkan harta yang ada. Ini seperti cerita Imam Malik. Ketika dia tinggal di negeri Madinah, Khalifah Bani Abbas Al-Mahdi atau Al-Hadi meninggalkan uang padanya 1000 dinar emas. 1000 dinar emas. Sedangkan 100 dinar saja sudah berat. Belum ada uang kertas pada waktu itu, betul-betul emas, dinar. Jadi seperti ringgit di zaman dulu. Ditinggalkan, disimpannya uang itu baik-baik. Ketika Khalifah sudah datang ke Madinah, balik dari mengerjakan haji, Bapak Imam Malik katanya, saya harap Bapak mari kita sama-sama pindah ke negeri Baghdad. Di situ Bapak lebih leluasa berfatwa. Imam Malik menjawab dengan senyum, saya lebih suka nanti kalau mati dikuburkan di kubur tempat Rasulullah meninggal. Nah, kemudian dia uang tadi tidak dibelanjakannya walaupun 1 dinar, dikembalikannya katanya. Ini barangkali maksud tuanku tempoh hari meninggalkan buat belanja, saya berangkat ke Baghdad. Ini uang belum spesial juga habis, ini saya kembalikan. Kalau hatinya itu takluk ke dunia, 1000 dinar, tentu dia tahan, dibalik. Apa kata Khalifah? Saya bukan meminta uang itu, simpanlah kembali uang itu buat belanja Bapak. Sekarang saya tambah hadiah, dikasihnya kuda Arab yang bagus. Dan nanti kalau Bapak mau pergi ke mengajar ke masjid, kalau memang tidak bisa pindah ke Baghdad, inilah kuda untuk Bapak kendarai. Terima kasih. Datang muridnya Imam Syafi'i. Sesudah raja pergi, Imam Syafi'i datang. Ini kuda dari mana ini Pak? Bapak guru. Ini hadiah Khalifah Al-Hadi. Bagus sekali. Memang bagus. Dan ini sesuai buat pakaianmu. Ambillah buatmu kuda ini. Jadi tidak lekat harta itu dalam hatinya. Uang dia simpan. Kalau datang orang minta dia kasih. Kuda yang begitu bagus dikasih kepada muridnya. Katanya, "Naam wa khair. Wallahi mika." Memang bagus ni kuda. Bagus. Tapi yang layak mengendalinya engkau. Nah, itu orang yang hatinya
kosong dari dunia, tapi ada yang lebih tinggi dari dunia yang dia inginkan, yaitu persiapan buat menuju hari akhirat. Orang-orang yang seperti itu bukan dia miskin, dia kaya. Kenapa? Siapa yang dikatakan kaya? Orang yang tidak banyak keinginannya dalam dunia ini, itulah orang yang kaya. Siapa orang yang miskin? Yang terlalu banyak keinginannya. Sudah ada merek mobil yang bagus, Holden, belum puas, dia minta Mercedes. Sudah dapat Mercedes, belum puas, dia minta Rolls Royce. Belum puas, diminta yang lebih tinggi lagi. Atau yang lain-lain. Orang ini karena hatinya tidak takluk kepada cita-cita yang lebih tinggi. Jadi dalam kata ini Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang sudah kosong hatinya daripada dunia, tidak lagi lekat harta, tidak, atau kebesaran. So, Imam Syafi'i pernah mengatakan, orang yang besar, ialah yang tidak tahu bahwa dia besar. Ini itu sesuai dengan hadis Nabi, man tawadha'a rafa'ahullah. Barang siapa yang mendudukkan dirinya di tempat tawadhu', itu yang dibesarkan oleh Tuhan. Tapi orang man tarafa'a wada'ahullah, dia meninggi, saya mesti, ini etiketnya begini, protokolnya begini, saya mesti duduk di atas mobil begini, ini mesti aturan kalau saya fit, very important person, tempat saya mesti sedia. Kalau begitu itu orang kecil, dia sudah diikat oleh keadaan dunia tadi. Ini yang diterangkan di dalam kitab tasawuf. Jika watabashiru fajrihi fadzalika awal futuhi watabashiru fajrihi, itulah orang yang mula-mula telah terbuka pintu padanya, dan itulah satu kegembiraan dari menyingsing fajar, keindahan dalam hidup. Fa'inda dzalika yataharraku qalbuhu li ma'rifati ma yardha bihi rabbuhu minhu. Waktu itu tergeraklah hatinya, hendak mengetahui apa yang diridai Allah daripada, apa yang disenangi Allah daripada. Ringan dia mengerjakan tahajud, ringan dia mengerjakan salat duha, mengomel dia pada dirinya kalau dia tersangkut akan sembahyang sehingga tidak sembahyang di awal waktu, menyesal dia kalau dia tidak menolong orang yang kesusahan. Maka tuan-tuan yang terhormat, fayaf'aluhu, dikerjakannya lah apa yang disenangi oleh Allah, didekatkannya dirinya kepada Allah, dan dijauhinya apa yang Allah tidak senang. Inilah tanda dari iradatnya atau kemauannya yang sudah positif untuk mendekati Allah. Inilah kekayaan yang abduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena fa inna kullaman aikana biliqa'illah wa innahu sa'ilu min kalimatain us'al anhumal awwal wal akhir madza kuntum ta'malun. Kalau dia sudah yakin kepada bahwa dia akan bertemu dengan Allah, dan bahwa dia nanti apabila meninggalkan dunia ini akan ditanya, apa pertanyaan? Madza kuntum ta'budun? Siapa yang kamu sembah? Kata yang kedua apa? Maja ajabtumul mursalin. Bagaimana jawabanmu? Bagaimana sambutanmu tentang seruan Rasul-Rasul? Jadi orang yang seperti demikian itu tak dapat tidak. Dia mesti sadar
mencari ma'rifat kepada yang disembahnya.